Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Jovanka Stefani Tanjung dari kelas 3D3 Elektronika A. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai penerapan program keselamatan kerja pada forklift di bidang industri. Nah, pengertian dari forklift itu sendiri adalah sebuah angkutan barang yang memiliki dua garpu atau fork yang dipasang pada mast, yang dimana berfungsi untuk mengangkat, memindahkan, dan menurunkan suatu benda dari suatu tempat ke tempat yang lain. Biasanya, benda yang diangkat adalah benda yang sulit diangkat manusia biasa, dan biasanya jaraknya cukup jauh. Nah, sistem pengangkatan dari forklift ini itu menggabungkan dari dua batang rel yang disebut dengan mast. Lalu, media pengangkatnya seperti garpu atau fork ini akan bergerak naik dan turun dengan sistem hidrolik yang menggerakkannya. Nah, mast ini dihubungkan ke badan forklift oleh hidrolik silinder yang dimana akan bergerak ke depan dan ke belakang. Selanjutnya, terdapat fungsi bagian dari forklift. Di sini saya mengambil contoh ada 4. Yang pertama itu ada fork atau garpu ini dari forklift yang berfungsi sebagai penopang untuk membawa dan mengangkat barang. Yang kedua itu ada mast. Mast ini berfungsi sebagai lifting dan tilting. Dan yang ketiga itu ada carriage. Carriage ini itu berfungsi sebagai penghubung antara mast dan fork. Yang keempat ada overhead guard, berfungsi sebagai pelindung operator forklift. Selanjutnya, terdapat tabel beban pada pengoperasian forklift. Ada beberapa hal-hal penting yang harus diketahui dan harus dipatuhi, semacam beban maksimal, jarak benda yang akan diangkat dengan garpu atau fork, ketinggian pengangkatan beban. Nah, untuk berat tertentu, berlaku perhitungan mengenai berapa jarak antara benda dan titik tengah yang terletak pada forklift. Selanjutnya, terdapat rambu pengoperasian forklift. Rambu dengan piktogram berbentuk forklift berfungsi memberi peringatan kepada karyawan agar selalu berhati-hati saat melewati lintasan atau jalur khusus forklift. Rambu ini membantu perusahaan menciptakan lingkungan kerja yang aman dan meminimalisir kecelakaan kerja akibat forklift, seperti cedera serius, cacat fisik, bahkan kematian. Biasanya dipasang di area pengoperasian forklift seperti area gudang, area konstruksi, dan area kerja lainnya. Selanjutnya, yaitu proses pengoperasian forklift. Sebelum kita menggunakan forklift, ada beberapa hal yang harus dilakukan. Yang pertama itu adalah mengecek keadaan dari forklift itu. Apakah terdapat gangguan atau terdapat error yang bisa menimbulkan kecelakaan kerja. Setelah dipastikan bahwa keadaan forklift itu dengan baik dan bisa digunakan dengan benar, selanjutnya yaitu mengoperasikan atau mengemudikan forklift itu sendiri. Nah, setelah dikemudikan, maka forklift itu akan digunakan untuk mengangkut atau memindahkan dan meletakkan beban. Dan selanjutnya adalah mengisi bahan bakar dari forklift itu sendiri, agar selanjutnya saat akan digunakan sudah siap pakai dan tinggal mengecek keadaannya. Nah, selanjutnya yaitu potensi bahaya pengoperasian forklift. Potensi yang pertama pada saat pengecekan yaitu potensi bahayanya terjadi kecelakaan kerja seperti terjepit, terjatuh, atau terselip. Dan potensi kedua saat mengemudikan forklift itu sendiri, maka memiliki potensi kecelakaan kerja seperti kontak bahan, tertabrak, kerusakan mesin, atau terkejut. Yang selanjutnya itu potensi ketiga, pada saat memindahkan barang atau beban, maka terjadi potensi kecelakaan kerja seperti tertimpa, tersandung, terjepit, dan menabrak benda lain. Yang terakhir itu terdapat potensi 4, yang dimana saat mengisi supply atau mengisi bahan bakar dari forklift itu sendiri, maka memiliki potensi kecelakaan kerja seperti terjepit, terbakar, dan tersetrum.
Sekian presentasi dari saya. Mohon maaf bila ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.